Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan belajar firman-Mu, kami akan mendengar firman-Mu, kami renungkan dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Jamah kami, urapi kami dengan urapan Roh Kudus-Mu, sehingga kami mengerti firman yang kami dengar dan kami melakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Jamah urapi berkati hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, sembunyikan hamba-Mu di balik kayu salib-Mu, agar tidak mencuri kemuliaan-Mu ya Tuhan. Ya, setiap kata yang keluar firman yang ditabur menguatkan kami, menasihati, menegur, dan firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Karena kami percaya firman-Mu adalah kebenaran, dan kebenaran ini Tuhan yang memerdekakan setiap kami sekalian. Kalau ada kuasa jahat mengganggu, kami ikat, patahkan, tolak kuasanya di dalam nama Yesus, dan kami mudahkan kuasa-Mu ada bersama dengan kami Tuhan. Dalam nama Yesus, setiap firman yang ditabur sungguh-sungguh Tuhan menjadi satu kunci untuk kami boleh berjalan, untuk kami boleh melakukan setiap aktivitas kegiatan kami, karena kami berjalan di dalam kebenaran. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa kabar? Saya percaya Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan, dipelihara Tuhan, dijagai, dilindungi Tuhan, sehingga saat ini kita masih boleh bersama-sama berjumpa di dalam ibadah online dan mendengarkan khotbah pada hari ini dengan satu tema, satu judul yang saya buat, yang sudah pernah saudara dengar, yang sudah mungkin sebagian sudah mengerti tentang kebenaran firman ini, yaitu satu kerinduan, satu keinginan bahwa setiap orang yang hidup mendambakan yang namanya satu perubahan di dalam kehidupan. Hidup ini harus berubah Bapak Ibu Saudara sekalian, karena tanpa perubahan kita akan ketinggalan dan terlindas zaman. Kenapa? Karena zaman terus berubah, teknologi berubah, bahkan kemajuan yang membuat segala sesuatunya menjadi berubah. Oleh sebab itu, mari kita menjadi orang yang bijak untuk kita boleh melihat satu kenyataan, meresponi, dan kita melakukan dan ikut ambil bagian di dalam perubahan. Oleh sebab itu saudaraku, hari ini saya ingin memberikan satu tema khotbah, mengalami perubahan hidup. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua membaca Alkitab kita masing-masing. Mari kita baca bersama-sama di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat 46 sampai 52. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Markus pasal yang ke-10 ayat 46, demikian firman Tuhan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus
dalam perjalanannya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mengalami perubahan hidup sudah menjadi satu keinginan setiap orang merasakan sesuatu perubahan yang terjadi. Itu sebabnya saudaraku, kita juga harus mengalami perubahan. Dan tema hari ini mengalami perubahan hidup. Kita harus berubah saudaraku. Kalau tidak kita akan ketinggalan. Semua serba berubah. Terkadang kita pikir saudaraku, kita tidak bisa maju. Kita tidak bisa mengikuti perkembangan ini. Kenapa? Karena kita sendiri tidak berubah saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya meminta kepada kita semua orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus berubah. Orang percaya harus berubah dari tidak baik menjadi baik, dari pemarah menjadi peramah, jadi yang tidak punya atau belum punya menjadi punya. Amin. Ini perubahan. Siapa yang bisa membuat perubahan? Saudara, saya bersama dengan Tuhan. Bukan orang lain saudaraku, tetapi saudara. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara sekalian, kita harus berubah. Tetapi ingat, tidak boleh berubah-ubah. Orang Kristen, orang percaya harus berubah, tetapi secara konsisten melakukan perubahan itu. Dan tidak berubah-ubah. Sekarang semangat, lalu kendor lagi, loyo lagi. Sekarang optimis, tiba-tiba pesimis lagi. Berubah-ubah saudaraku, sesuai dengan situasi kondisi. Justru saudara, dengan perubahan itu saudara mengatur kondisi situasi yang ada, sehingga kita bisa konsisten. Sebelumnya saya ingin mengajak kita semua satu cerita yang pernah mungkin Bapak Ibu saudara dengar. Ketika ada seseorang sangat dan berharap ada satu perubahan di dalam negaranya. Lalu dia berdoa, dia berupaya, dia berusaha mengubah dunia ini. Tetapi dia tidak sanggup. Lalu tetap dia punya keinginan, harus ada yang berubah. Lalu karena dia tidak bisa mengubah dunia, dia mulai sedikit menurunkan. Dia punya keinginan mengubah bangsa dan negaranya. Setelah berdoa dan melakukan segala upaya, dia juga tidak mampu saudaraku mengubah negaranya. Lalu dia mulai mungkin terlalu besar keinginannya. Lalu mulai diperkecil. Dia ingin mengubah kotanya. Tetapi lagi-lagi dia tidak bisa melakukannya. Tidak berhasil. Lalu dia mulai menarik lagi. Dia pikir ini pasti bisa. Dia merubah lingkungannya, di mana dia tinggal, tetapi juga tidak bisa merubahnya. Lalu dia masih terus berusaha. Yang ini pasti berhasil. Lalu dia punya kemauan merubah keluarganya, tetapi juga tidak bisa. Lalu dia mulai berpikir, dia merenung, dia mengevaluasi keinginannya, mulai ingin mengubah dunia, mengubah bangsanya, mengubah negaranya, kotanya, lingkungannya, keluarganya, tidak bisa. Lalu persoalannya di mana? Apa yang membuat tidak ada perubahan? Lalu dia mulai menemukan satu hal. Dia tahu untuk mengubah keluarganya, untuk mengubah lingkungannya, untuk mengubah kotanya, untuk mengubah negaranya, untuk mengubah dunia, ada satu hal yang harus dilakukan terlebih dahulu, mengubah dirinya sendiri. Dia memutuskan sebelum mengubah orang lain, sebelum mengubah banyak hal, dia harus berubah. Maka dia berketetapan mengubah hidupnya.
saya harus berubah, baru saya bisa berdampak buat orang lain, sehingga orang lain bisa berubah. Sekalipun belum ada yang berubah, paling tidak saya berubah. Dan dia menemukan kunci itu. Lalu dia melakukan apa yang harus dia lakukan. Dia mengubah hidupnya. Mulai dari cara berpikir, cara berkata-kata, bersikap, bertindak. Dia berubah. Baik, kalau begitu kita melihat kisah yang baru saja kita baca. Bagaimana seseorang merasakan sesuatu dialami setiap hari, membosankan. Setiap hari anak duduk di pinggir jalan, meminta-minta, mengharapkan belas kasih orang. Setiap hari hidupnya hanya melakukan aktivitas yang sama. Tidak ada perubahan. Tetapi satu hal, dia tahu sekalipun dia buta, dia bisa mendengar. Dan ketika dia mendengar ada Yesus, dan dia melakukan yang tepat, ini saatnya saya mengalami perubahan. Ini saatnya saya mengambil keputusan untuk berubah dan mengalami perubahan dalam hidup. Itu sebabnya saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Bartimius yang buta yang duduk meminta-minta setiap hari, bertemu dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan sekalipun tidak melihat, tetapi dia percaya akan ada perubahan. Dan singkat cerita, Bartimius buta, matanya dicelikkan. Bartimius yang buta bisa melihat kembali karena perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang mengubah hidupnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya ingin membagikan tip ini, kisah ini yang juga berlaku buat saudara. Bagaimana Bartimius bisa mengalami perubahan hidup dan kita pun bisa mengalaminya. Itu sebabnya yang pertama, kuncinya untuk mengalami perubahan hidup. Mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian, dari ayat 47 saya akan bacakan buat kita. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saudaraku, Bartimius buta, dia hanya bisa mendengar. Ketika dia didengarnya ada Yesus yang lewat, dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Mungkin dia salah menatap. Ketika dia berbicara, tatapannya mungkin ke arah kiri, sementara Yesus di kanan. Karena memang tidak bisa melihat. Tetapi satu hal yang saya mau beritahu buat kita semua. Bartimius mengalami perubahan hidup. Yang pertama, dia punya kerinduan untuk berubah. Bartimius tidak mau hidupnya sama, setiap hari duduk meminta-minta dan dalam keadaan buta. Dia punya kerinduan, punya keinginan, punya hasrat untuk berubah dan mengubah hidupnya. Dan ketika dia percaya ada satu pribadi yang bisa mengubah hidupnya, dia lakukan itu. Dia punya keinginan. Ketika didengarnya, dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ini yang pertama saudara. Saudaraku, tidak mungkin saudara dan saya, kita tidak mungkin orang-orang bisa mengalami perubahan kalau tidak didasari satu keinginan. Semua perubahan yang terjadi harus didasari dengan sebuah keinginan, sebuah kerinduan untuk mengalami perubahan hidup. Kalau tidak ingin mengalami perubahan hidup nyaman dan tetap tinggal dalam zona nyaman, tidak akan pernah mengalami perubahan hidup. Bukankah begitu banyak orang hari-hari ini sudah tidak ingin mengalami perubahan dalam hidupnya? Nerimo, sudah saya terima, inilah nasib saya. Saudaraku, takdir memang tidak bisa kita rubah. Kita lahir dan kita mati, hanya Tuhan yang tahu. Dan itu kedaulatan Tuhan. Tapi kalau nasib bisa berubah, bisa kita mengubahnya.
yang bisa mengubah nasib saudara dan saya. Hidup ini bisa berubah, saudaraku. Itu sebabnya saudaraku, kalau engkau mau berubah, yang pertama-tama punya keinginan, punya kerinduan untuk mengalami perubahan. Sehingga bangkit dari keterpurukan. Tidak nyaman dengan satu keadaan yang biasa-biasa, yang terus-menerus bertahun-tahun tidak mengalami perubahan, tidak terjadi apa-apa dalam hidupnya. Mungkin dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan, dalam banyak aspek kehidupan. Saudara sama terus. Saudara bisa terus ada. Kenapa? Karena tidak punya kerinduan. Tidak punya keinginan untuk berubah. Saya mengajak kita semua, ayo miliki kerinduan untuk mengalami perubahan hidup. Tanpa punya keinginan, saudara tidak bisa. Karena tidak ada yang bisa mengubah saudara, kecuali saudara sendiri. Saudaraku, ada banyak kenyataan orang bisa berubah. Bartimeus contohnya, mengalami perubahan karena punya kerinduan keinginan. Yabes dilahirkan kesakitan, tapi dia mengalami perubahan. Dia berdoa dan mengalami perubahan. Diawali kerinduan keinginan untuk berubah. Siapapun itu bisa mengalami perubahan. Yang pertama, punya kerinduan. Punya kerinduan. Mari saya mengajak kita semua punya keinginan untuk berubah. Saatnya berubah, tinggalkan kenyamanan, zona nyaman. Kalau saudara bicara saya udah cukup, banyak lagi yang bisa saudara lakukan untuk menjangkau banyak orang. Menolong banyak orang. Menjadi berkat banyak orang. Artinya, ayo tambah lagi saudara. Yang pertama. Yang kedua, mari kita lihat. Saya bacakan sekali lagi. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, Anak Daud, kasihanilah aku. Saudara, kita melihat ya, ketika Bartimeus duduk minta-minta setiap hari, dia mendengar bahwa ada Yesus yang lewat, berbondong-bondong orang bersama dengan Yesus, lalu dia bangkit berdiri dan dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Orang melarangnya bicara itu. Mungkin berisik berteriak-teriak. Diam, mungkin begitu. Bukankah ketika kita pengen maju, pengen berubah, banyak orang yang mengintimidasi, menekan kita. Sudahlah, nggak mungkin berubah. Diam, diam, diam. Tapi Bartimeus ini, saudaraku, dia justru lebih keras berteriak. Yesus, kasihanilah aku. Apa yang mau saya sampaikan? Yang kedua kuncinya mengalami perubahan. Bartimeus mampu dan mau untuk mengambil kesempatan, mempergunakan kesempatan, memanfaatkan kesempatan. Mungkin ini hari yang tepat untuk saya berubah. Itu sebabnya dia berdiri, dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Semakin dilarang dia berkeras lebih terak lagi. Yesus, kasihanilah aku. Ini saat yang tepat. Ini peluang, ini kesempatan dan tidak boleh disia-siakan. Itu sebabnya saudaraku yang kedua, supaya saudara dan saya mengalami perubahan, pandai-pandailah kita memanfaatkan peluang dan kesempatan. Orang bilang kesempatan baik tidak datang dua kali. Tapi saudaraku, saya mau berbicara bahwa satu kesempatan yang Tuhan berikan itu, mari tangkap dengan baik, jangan sia-siakan. Mungkin saudara salah, saudara kembali bertobat, kemudian saudara masuk dalam rencana Tuhan dan ambil kesempatan ini, kesempatan saya berubah. Tuhan, ini kesempatan saya, Tuhan. Ini peluang untuk saya mengalami perubahan. Manfaatkan peluang kesempatan selagi masih ada. Selagi masih ada kesempatan, manfaatkan peluang itu. Kesempatan untuk saudara berubah. Dunia ini penuh dengan persaingan. Dalam segala aspek kehidupan. Dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan, dalam seluruh hidup saudara. Itu sebabnya manfaatkan peluang dan kesempatan sebaik untuk mengalami perubahan dalam hidup. Dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam apapun, dalam pelayanan. Menjadi orang, menjadi pemimpin, menjadi pribadi berkarakter Kristus yang bertanggung jawab. Ini kesempatan baik
harus saya lakukan. Pandai memanfaatkan peluang. Orang bilang sulit, saudara lakukan kreativitas. Kreatif, inovatif. Sementara orang belum diberkati, saudara sudah berkati. Amin. Manfaatkan peluang dan kesempatan. Yang kedua, apa yang kita bisa pelajari dari kejadian ini? Mari kita kembali lihat. Saya ulang kembali, saudaraku. Saya lanjutkan. Lalu Yesus berhenti dan berkata, pergi, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat? Maka dia menjawab, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Amin. Dan ketika Yesus mengatakan itu, maka matanya buta bisa melihat. Jadi yang ketiga, saudaraku, kalau kita mau mengalami perubahan hidup, saudara harus melihat kebenaran ini. Ketika Bartimius dia mengalami sesuatu tekanan, himpitan, intimidasi, diam. Jangan berteriak-teriak. Waktu Yesus dipanggil, Yesus juga tetap berjalan, saudaraku. Tetap berjalan. Tapi justru pada saat Yesus mengabaikan, seolah-olah tidak mendengar. Dan ketika orang melarangnya untuk berteriak, dia berteriak lebih keras. Jadi apa yang bisa kita simpulkan dalam hal ini? Bartimius tidak gampang menyerah. Semakin dilarang, semakin ditekan, semakin sulit, dia melejit. Dia berteriak lebih keras, semakin percaya. Dia harus mengalami perubahan. Ini sebabnya yang ketiga. Jangan gampang menyerah. Orang yang mau berhasil, orang yang mau mengalami perubahan hidup, mau diberkati, mengalami berkat mujizat, dipakai Tuhan lebih lagi, dipercaya lebih lagi. Jangan gampang menyerah. Dalam hal apapun, sesulit apapun, ketika kita merencanakan sesuatu, kita mengerjakannya, jangan gampang menyerah. Tetap semangat, tetap optimis, antusias. Bersama dengan Tuhan Yesus, saudara cakap menanggung segala perkara. Bersama dengan Tuhan, kita berjalan dalam kemenangan. Bahkan kita lebih daripada pemenang. Amin. Jangan gampang menyerah. Hari-hari memang hari yang sulit. Banyak orang mulai banyak yang menyerah dan kalah. Saudara, saya berdoa, saudara jangan menyerah. Saudara jangan gampang kalah. Jangan gampang menyerah dalam keadaan apapun. Stop berkata aku tidak bisa. Stop berkata aku tidak mampu. Stop berkata aku miskin. Stop berkata aku tidak punya. Stop berkata hidupku susah. Stop penyakitku tidak sembuh. Jangan menyerah. Ada Yesus yang bisa menolong dan mengubah hidupmu. Panggil seperti Bartimius. Panggil. Belum dijawab, lebih keras lagi, lebih lagi. Itu yang harus kita lakukan. Amin. Dan saya percaya saudara pasti diberkati. Yang terakhir, saudaraku, kunci untuk mengalami perubahan hidup. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada waktu itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Saudara, dari kejadian ini saudaraku, yang keempat saudaraku, Bartimius ini punya kerendahan hati. Dia menanggalkan jubahnya. Dia tahu akan berjumpa dengan Yesus. Dia tidak layak, dia membutuhkan. Yesus bertanya, apa yang harus aku perbuat? Apa yang kau kehendaki? Dia cuma bilang, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Dia punya kerendahan hati.
Sekalipun Yesus bertanya, apa yang engkau kehendaki untuk aku berbuat? Dia tidak minta yang lain. Dia minta kebutuhannya. Dia minta persoalan yang dialaminya. Apa? Dia minta supaya bisa melihat. Dia punya kerendahan hati. Dia jujur kepada Tuhan. Kalau soal masalah makan dia bisa minta-minta. Orang punya belas kasih, dia mendapatkan sesuatu, dia bisa beli makanan. Tapi dia mau jujur, rendah hati dan jujur. Rabuni, supaya aku dapat melihat. Berapa banyak dari kita datang kepada Tuhan. Begitu banyak hal yang kita sampaikan kepada Tuhan. Padahal Tuhan tahu kebutuhan kita. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Datanglah kepada Tuhan dengan rendah hati dan jujur. Tuhan, sampaikan kebutuhanmu, sampaikan keperluanmu dengan rendah hati dan jujur. Jangan arogan ketika datang sama Tuhan. Jangan berteriak-teriak menyalahkan Tuhan. Jangan komplain sama Tuhan. Jangan klaim janji Tuhan. Tapi datang dengan rendah hati, jujur. Aku membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan. Aku membutuhkan uluran kasih dan kuasa-Mu. Dan aku Tuhan, aku datang dengan kerendahan hati. Saudara, untuk mengalami perubahan hidup, saudara harus rendah hati dan jujur. Tanpa kerendahan hati, saudara tidak akan pernah mengalami perubahan hidup. Karena orang yang sombong, orang yang congkak akan direndahkan. Orang yang rendah hati akan ditinggikan Tuhan dan menerima berkat Tuhan. Dan yang terakhir, saudaraku yang kasih nama Tuhan. Kunci yang terakhir, saudara mengalami perubahan hidup, saya mengalami perubahan hidup, Bartimius mengalami perubahan hidup, yaitu iman percayanya kepada Yesus. Dia menunggu Yesus lewat berbondong-bondong. Yesus bersama dengan rombongan, dia berdiri, dia berteriak, memanggil-manggil, berseru lebih keras lagi. Yesus akhirnya panggil dia. Ketika dipanggil, kemudian dia menanggalkan jubahnya, dia bertemu dengan Yesus, ditanya, lalu dia bertanya, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Kenapa dia datang kepada Tuhan berkata, Rabuni, supaya aku dapat melihat? Dia percaya bahwa Yesus yang dia dengar, yang bisa menyembuhkan orang sakit, membuat mujizat, mengusir setan. Dia percaya Yesus satu pribadi yang berkuasa, yang hidup, yang penuh kuasa. Dia percaya. Bicara iman. Saudara, untuk mengalami perubahan hidup, satu kunci yang terakhir, punya iman, percaya penuh kepada Tuhan. Jangan bimbang, tapi percaya bahwa Allah sanggup menolong saudara, Allah sanggup mengubah saudara, Allah sanggup memberkati saudara dan memakai saudara lebih lagi. Bapak Ibu saudara sekalian mendengarkan khotbah ini yang bisa saya sampaikan. Alamilah perubahan hidup. Yang pertama harus punya kerinduan mengalami perubahan. Yang kedua, manfaatkan peluang dan kesempatan. Yang ketiga, jangan gampang menyerah. Yang keempat, rendah hati dan jujur di hadapan Tuhan. Yang kelima, percaya dengan iman bahwa Yesus sanggup mengubah hidupmu. Tuhan Yesus memberkati, percayalah bahwa hidupmu pasti diubahkan. Engkau akan berubah. Oleh sebab itu datang kepada Tuhan. Sama seperti Bartimius datang kepada Tuhan. Berseru memanggil namanya. Panggil nama Tuhan lewat doamu, lewat pujian penyembahan. Bangun manusia roh, kemudian perkiraan perkara di atas. Fokus kepada Tuhan. Dan cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Maka semua akan ditambahkan. Bartimius yang buta disembuhkan. Akhirnya matanya melihat.